ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sekarang sampai Bismillahirrahmanirrahim. Yusfaidatun hadhihi faidatun. Yusannu dan sunahake. Opo saktatun menang. Latifatun kang sedelat. Biqadri subhanallah kelawan kadar bacaan subhanallah. Kapan saktahnya baina amina ing dalem antarane amin wasurati lan surat. Wa baina akhiriha lan ing dalem antarane akhire surat wa takbiratir ruku'i lan takbiratur ruku'. Wa baina taharrumi lan ing dalem antarane takbiratul ihram. Wa du'ail iftitahi lan doa iftitah. Wa bainahu lan ing dalem antarane doa iftitah wa bainat ta'awudhi lan ing dalem antarane ta'awud. Wa bainahu lan ing dalem antarane ta'awud wa bainal basmalati lan ing dalem antarane bismillah. Disunahkan melakukan saktatun latifah, berhenti sejenak. Minimum radius waktu subhanallah antara amin surat, antara surat dan takbiratul ruku, antara takbiratul ihram dan doa iftitah, antara doa iftitah dan ta'awud, antara ta'awud dan basmalah. Wa yusannu lan dan sunahake opo ayatun maca ayat seayat fa aktsara nulil wi'ake wal aulalan utawi kang luwih utama iku salasun telu pira-pira ayat ba'daha ing dalem sawise al-Fatihah ay ba'dal Fatihati ing dalem jadi kalau baca Yasin aja ya boleh, Yasin, Kaf, Ha, ya yang sunnah itu sih. Yusannu lan den sunahake liman kaduwe wong qara'a kang baca sapa man ha ing Al-Fatihah min asna isuratin saking tengah-tengah surat opo al basmalatu basmalah. Disunahkan bagi orang yang membaca Al-Fatihah, bagi orang yang sudah membaca Al-Fatihah kemudian dia membaca di tengah-tengah surat bacaan Al-Fatihah. Maksudnya ayat kursi itu kan di tengah-tengah surat. Jadi bukan alif lam mim tapi ayat kursi tengah-tengah surat. Memang tidak ada basmalahnya. Nah, tapi justru karena tidak ada basmalahnya maka disampaikan di sini setelah membaca surat Al-Fatihah kemudian membaca surat
Lah yang dibaca itu di tengah-tengah bukan di awal, maka tetap waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu. Nasso ngenasake alaihi ingatase. Ingatase pernyataan lah. Sapa Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i, wa yahsulu lan ngasilake apa aslus sunnati dasare kesunahan atau asale kesunahan bitakriri suratin kelawan ngulang-ulang surat wahidatin kang siji fi rakaataini ing dalam rakaat loro. Wa bi i'adatil fatihati lan kelawan ngulangi al-fatihah. Ilam yahfad lamun ora apal sapa wong ghairaha ing saliyane al-fatihah. Wa bi adail basmalah tilan kelawan nekaake basmalah la bi qasdin ora kelawan nejah. Annaha ing satuhune basmalah iku allati kang hiya kang utawi allati iku awalul fatihati kawitane fatihah. Berarti cara nerjemahinya dari illam yahfad ghairaha. Kalau ada orang yang tidak hafal selain Al-Fatihah, jadi dia itu Quran segitu tebelnya yang dia hafal cuman surat Fatihah doang, maka bagi dia yahsulu aslus sunnah bitakriru suratin wahidatin fir rakaatain. Oh enggak. Maksudnya gini. Oke, kita ulang lagi. Sangat disunahkan, intisari sunnah akan didapatkan oleh seseorang apabila si orang tersebut mengulang-ulang satu surat pada 2 rakaat. Jadi kan maghrib 3. Nah ini namanya ar-rakaatainil awalaini. Rakaat pertama namanya. Ini yang disunahkan untuk membaca surat. Kalau ini kan enggak. Ini surat. Bacaan pertama qul huwallahu ahad habis Fatihah, bacaan kedua qul huwallahu ahad habis Fatihah. Karena yang dia hafal cuman qul hu saja misalnya. Gitu. Jadi ya enggak apa-apa. Atau wa bi i'adatil Fatihati, dengan mengulang-ulang Al-Fatihah illam yafad ghairaha, apabila dia tidak habis Al-Fatihah dia baca Al-Fatihah lagi. Ya udah enggak apa-apa. Atau wabi ada basmalah, dia habis membaca Al-Fatihah itu bukan membaca surat tapi membaca Bismillahirrahmanirrahim, amin, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, yang dia hafalnya cuma itu. Wong saking awamnya banget, nggak hafal juz amma, nggak hafal kulhu, yang dia hafal cuma Bismillahirrahmanirrahim. Itulah biqasdin annaha allati hiya awal Fatihah, tidak ada tujuan bahwa membaca bismillah itu emang permulaan Al-Fatihah. Emang tujuan membaca bismillah itu karena bismillah itu merupakan ayat Al-Qur'an. Bismillah kan ada ya ayat Quran Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Surat apa namanya? Sulaiman. Sudah nggak apa-apa baca itu aja. Wa suratun lan utawi surat kamilatun kang sempurna. Haitsu lam yarid ing dalem sekirane ora tumeka apa al ba'du sebagian. Kama kaya barang fit tarawih ing dalem salat tarawih iku afdhalu luwih utama. Mim ba'di tawilatin, mim ba'din saking sabagiane ayat tawilatin kang sempurna. Wa intolalan senajan panjang apa ba'd.
Yang bagus itu setelah membaca surat Al-Fatihah itu ayatnya apa? Kalau bisa membaca surat yang sempurna. Haitsu lam yaridil ba'd, baca surat yang sempurna. Daripada itu lebih utama ya. Maksudnya ya kayak sholat tarawih aja gitu. Qul huwallah itu suratun kamilah. Inna a'tayna itu surat al-kamilah. Afdalu min ba'din tawilah. Ketimbang dia membaca surat sebagian ya Al-Baqarah tapi dia baca sebagian. Wa intola tawilah wa intola meskipun panjang banget. Maka membaca surat kan ada yang panjang tuh. Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard gitu. Itu al-ba'd. Lebih baik mana dengan kulhu, maka lebih baik suratun kamilah. Afdalu ketimbang Al-Baqarah surat terpanjang. Katakanlah dari juz 2 sampai juz 3 saja tuh masih belum tuntas. Satu juz dibaca sepenuhnya. Atau lam yaridil ba'd, dia membaca tuh ya sebagian surat nggak sampai tuntas tapi banyak gitu. Maka yang paling bagus itu adalah suratun kamilah. Wa yukrahu lan den makruhake apa tarkuha ninggalake ayat riayatan krono ngreksa liman kaduwe wong aujaba kang wajibake sapa man ha ing ayat. Terus kalau tidak membaca ayat atau surat lah katakan surah Al-Fatihah bagaimana? Maka hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena memang ada ulama yang mewajibkan untuk membaca surat ba'dal Fatihah. Wa yukrahu tarkuha. Meninggalkan ayat itu dimakruhkan. Riayatan liman aujabah, untuk menjaga kesesuaian ini, untuk menjaga persatuan satu ulama dengan ulama yang lain. Jadi akhirnya ada ulama yang memberikan vonis, saya nggak baca ayat gimana, makruh, jangan sampai tinggalin, karena ada loh ulama yang wajibin. Wa kharajalan metu, bi ba'daha kelawan lafad ba'daha. Dia tahan di sini tutup kurung buka kurung loh ya. Tutup kurung buka kurung. Wa kharajalan metu bi ba'daha kelawan lafad ba'daha. Apa ma perkara? Lau qadama lamun dingini sapa wong ha ing ayat lau qadama lamun dingini sapa wong ha ing ayat alaiha ing atase Fatihah. Fala tuksabu mongko ora dan wilang-wilang opo ayat. Kan di atas tuh wa yusannu ayatun fa aktsara wal aula salatun ba'daha. Ada ba'daha itu berarti membaca suratnya atau ayatnya setelah Al-Fatihah. Nah, wa kharaja bi ba'daha tidak masuk dalam kategori bi ba'daha itu ma lau qadamaha 'alaiha fala tuhsab. Kalau ada orang yang membaca ayat kok sebelum membaca Al-Fatihah, Allahu Akbar wa iftitah lah, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad, itu kan qadamaha 'alaiha, dia mendahulukan ayat atau mendahulukan surat sebelum Al-Fatihah, fala tuhsab, maka enggak sah. Enggak dianggap, maksudnya bukan sah sholatnya sah, Al-Fatihahnya juga sah kan, terus sholatnya juga tidak rusak. Kalau tuhsab tapi tidak diakui aja gitu, tidak dianggap atau mana, tidak dianggap pembaca ayat aja. Coba kamu ini ya belajar fala tuhsab, maka tidak dianggap Al-Fatihahnya atau ayatnya beda. Fala tuhsab kalau tidak
dianggap Al-Fatihahnya ya harus pulang lagi. Bal yukrahu balik dan makruhake apa zalika mukon ikdam. Wayam bagilan sayakju apa Allah yaqra nyento orang baca sapa wong ghairul Fatihati ing saliyane Al-Fatihah. Oh, ini ada itu yang failnya. Wayam bagilan sayakju apa Allah yaqra nyento orang ninggalake ghairul Fatihati ing saliyane Fatihah. Sapa man wong yalhanu kang pelo sapa man fihi ing dalam ghairul Fatihah lahnan kelawan pelo yughayyiru kang ngowahake apa lahan al makna ing makna. Wa in ajazalan senajan apes sapa wong anit ta'allumis agen ta'allum belajar. Nah, sebaiknya bagi orang yang kalau membaca selain Al-Fatihah dia hanya fasih dalam membaca Al-Fatihah. Kalau membaca Quran yang lain tuh kayak nggak bener aja. Bahasanya pelo lah, mulutnya tuh pelo. Pelonya itu sampai yuhayyirul makna, sampai bisa rubah makna gitu. Nah, orang yang demikian sebaiknya sudah nggak usah membaca ayat yang lain. Tidak perlu membaca selain Al-Fatihah. Artinya yang harus dia baca Al-Fatihah saja. Jangan mengucapkan membaca yang lain kalau memang mulutnya nggak bener. Meskipun memang dia tidak mencari ilmu. Lianau krono satune wong iku yatakallamu berbicara sapa wong bima kelawan perkara laisa kang ora ana sapa man apa ma iku bil Qur'anin kelawan Quran bila daruratin kelawan tanpa darurat. Karena itu sama saja. Ya, sama saja. Di dalam sholat dia itu bukan membaca Al-Qur'an. Gitu. Alias dia menyebutkan kalam-kalam tujuannya dia Quran tapi mulutnya lahan. Maka sama saja dia berbicara dengan bahasa-bahasa ajnabi. Dengan bahasa-bahasa bukan Quran lah. Membicarakan sesuatu atau kelihatannya Arab tapi ngomongnya bila darurah. Enggak darurat, enggak apa. Ngomong apa kamu? Maksudnya kau baca apa? Baca surat Qul a'udzu birabbil falaq. Qul enggak pakai qaf aja makanlahnya tadi. Kan bingung jadinya tuh. Jadi terus kamu enggak usah baca, baca Al-Fatihah saja lah. Baca Al-Fatihah, baca Qul huwallahu ahad. Baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad misalnya. Digitu-gituin. Ada orang yang serak-serak gitu, gue ahad tadi jokot artinya ngambil. Oke, yughayyirul makna, enggak usah baca-baca yang lain. Karena kalau engkau membaca Al-Qur'an tetapi mulutmu lahnan yughayyirul makna, itu sama saja anta tatakallam bima laisa fi Qur'an bila darurah. Kau seperti orang yang sedang ngomong ngawur, bukan bicara Al-Qur'an. Gue jadi batal sholat. Gitu, jadi batal. Jadi harus. Kadang harokat ada yang lahnan sama harokat. Da'a kalau da'an gue tahu bahasa nasab artinya penyakit. Yes, orang lahan tuh jangan membaca Quran, ghairul makna itu. Wa tarkus surati utawi ninggalake surat iku jaizun menang. Ninggalin aja. Wa muqtada kalamil imam lan utawi tatrapane pengendikaane Imam Haramain
Lan utawi tatrama pengendalian iku al hurmatu hukumnya haram. Meninggalkan surat itu boleh, tapi yang sudah menjadi ketentuan perkataan para imam Haramain terutama, maka tarkus surah, meninggalkan surat itu hukumnya haram. Wallahu a'lam.